mau penyerahan tuh hari Senin, ya tanggal 22 Juni. Ngapain harus kemudian kita itu ditangkap hari Jumat? Ya. Kan Jumat itu kan hari kerja terakhir. Jadi hanya supaya Sabtu nggak bisa diserahkan, Minggu nggak bisa diserahkan. Ya. Ada upaya untuk dalam tanda kutip membuat Mas Roy ada di tahanan. Nah, ada di tahanan. Ada di tahanan. Jadi Mas Roy menduganya seperti itu. Iya, Ada motif. jadi kan pasti ada pertanyaan dari kejaksaan. Ini awalnya berangkatnya dari mana? Oh, dari tahanan. Oh ya, kalau dari tahanan apa pakai rompi orange, ya berarti ini tahanan. Oke, balik lagi ke Mas Roy. Iya, Tadi iya. setelah tadi bebas dari kejaksaan ya. Iya. Bukan bebas ya. Bukan Tidak bebas, ditahan. tidak ditahan. Tidak ditahan oleh kejaksaan. Mas Roy bilang ini sebagai kemenangan rakyat. Iya. Kemenangan apa dulu kan belum ini nih. Memang belum mulai. sidang, belum kemudian belum ada yang diputus. Cuman kan rakyat juga berdoa kemarin bahwa saya alhamdulillah dan Dokter Tifa itu tidak dilakukan penahanan, karena kalau dilakukan penahanan kemarin itu juga salah. Karena apa? Ini juga penting ya untuk teman-teman yang ini melalui Daily Buzz juga kita sampaikan bahwa Okesoner juga tahu bahwa mereka itu tadi mau tricky, Mai. Jadi trik itu gini, karena kebiasaan orang kalau awalnya tidak ditahan, kejaksaan biasanya juga tidak menahan. Tapi kalau kepolisian biasanya nahan, nanti biasanya kejaksaan meneruskan penahanan. Ya. Meskipun sebenarnya bukan meneruskan, karena angkanya dihitung di riset lagi, nol hari dari kejaksaan. Nah, jadi kemarin itu sampai dengan acara di Bandung itu kan kami ini kan tidak ditahan. Saya dan Dokter Tifa kan tidak ditahan. Hanya ada kok tiba-tiba muncul ide yang menurut saya crazy ya, ide yang menurut saya nggak masuk akal. Penyerahan P21 kok di tahap 2 kok ditahan tuh. Jadi penahanannya alasannya apa? Jadi kalau alasannya itu misalnya mau melarikan diri atau mengulangi perbuatan ya harusnya sebelumnya. Ya. Apalagi berkas itu sudah jadi. Berkas yang tingginya kira-kira kalau Mike tinggi banget ya 180 sekian kan. Itu tingginya ke saya lah kira-kira 150-an sekian. Saya 160 sekian. Itu tinggi banget. Ya kan harus masuk ke situ kalau ada penahanan. Supaya itu dihitung, diregister juga kalau nanti di kejaksaan mau ditahan. Jadi kok tiba-tiba mau penyerahannya, ini tolong dipikirkan Okesoner juga sudah. Mau penyerahan tuh hari Senin, ya tanggal 22 Juni. Ngapain harus kemudian kita itu ditangkap hari Jumat? Ya. Kan Jumat itu kan hari kerja terakhir. Jadi hanya supaya Sabtu nggak bisa diserahkan, Minggu nggak bisa diserahkan. Ya. Ada upaya untuk dalam tanda kutip membuat Mas Roy ada di tahanan. Nah, ada di tahanan. Ada di tahanan. Jadi Mas Roy menduganya seperti itu. Iya, Ada motif. jadi kan pasti ada pertanyaan dari kejaksaan. Ini awalnya berangkatnya dari mana? Oh, dari tahanan. Oh ya, kalau dari tahanan apa pakai rompi orange, ya berarti ini tahanan. Biasanya kebiasaannya kejaksaan bukan meneruskan sebenarnya, tapi melakukan penahanan lagi. Ya. Contoh Haris Fathia, ya itu tidak ditahan. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya Rasman Arif Nasution. Oh, itu iya. juga tidak ditahan. Oh, Enggak. karena sebelumnya nggak ditahan. Nggak ditahan. Jadi kejaksaan nggak ada. Iya, Perkara iya. dia sekarang sudah divonis 1,5 tahun dan tinggal tunggu P48 atau eksekusinya. Nah itu tunggu saja, man. Ya, gitu tunggu. Itu. Tapi artinya apa? Artinya adalah mau dilakukan tricky seolah-olah kami itu ditahan. Iya, ada upaya itu. Ada upaya itu. Dengan kemudian ketika itu berhasil. Nah, tapi ya sekali lagi. Pertolongan yang di atas. Siapa yang sangka bahwa ketika hari Jumat saya sudah mau masuk di sel itu ya, kemudian artinya sudah mau menginap lah. Kalau masuk saya sudah sempat masuk sebentar, ya. Tapi kemudian kan tidak melewati malam ya. Tiba-tiba sore itu kami dipanggil ke depan, terus diberitahu kalau akan ada pemeriksaan ke rumah sakit itu Polri. Rumah sakit Polri loh ya. Beda kalau misalnya pemeriksaannya ke Gatot Subroto, itu berarti ada intervensi TNI. Atau ke rumah sakit mana, dekat-dekat situ, Medistra atau mana, itu berarti swasta. Ini rumah sakit Polri Kramat Jati. Di bawah institusi yang sama, Mai. Jadi kan artinya kebijakannya mestinya sama kan. Tiba-tiba dokter rumah sakit, itu penanggung jawabnya tapi bukan dokter jaga. Mengatakan, Dokter Tifa, karena GERD-nya kambuh, Pak Roy karena tekanan darahnya tinggi dan kemudian gula darahnya tinggi, maka akan kita harus rawat inap. Alhamdulillah. Dan saya nggak pernah milih loh Mbak Fitri kamarnya harus ke apa. Pokoknya mana aja lah ya. Mana aja. Ternyata. Tapi dapatnya yang mana nih? Ternyata di kamar saya bisa nonton Ronaldo, saya bisa nonton. Kan Ternyata Mas Roy nonton bola. Tapi tambahan loh Mbak. Iya, Mungkin ada orang yang nggak tahu tentang darah tinggi ya. Waktu itu saya merawat ibu saya. Iya. Almarhumah ibu. Waktu merawat ibu saya, yang luar biasa sangat tekanan darahnya tinggi. Saya minta pulangkan. Terus dokternya suruh saya menandatangani sesuatu. Resiko. Apabila pulang Resiko. dan
penyakit itu jadi muncul dan bukan tanggung jawab rumah sakit. bukan tanggung jawab rumah sakit. Jadi sebenarnya polisinya bisa saja nanda tangan itu. Berani nggak dia mempertanggungjawabkan nyawa orang? Kalau memaksa pulang, itu namanya pasien dipaksa pulang. Ya, atau pasien bisa minta pulang sendiri APS atas permintaan sendiri. Tapi itu ada risikonya di dalam Berarti ini undang-undang kesehatan. APP dong. Berarti atas permintaan polisi. Oke. Nah, Bang Roy ini kan masih ada upaya untuk menggugat kalau bahasanya kan tidak ditahannya Mas. Betul. Itu gimana tanggapan Mas? Siapa yang mau menggugat? Pra-peradilan mungkin. Enggak. Maksudnya kami menggugat itu. Tidak ada upaya untuk mempersoalkan kenapa Mas Roy tidak jadi ditahan. Siapa yang menggugat? Oh, maksudnya Paratermol. sebelah sono. Paratermol itu sekarang lagi-lagi saya buka ya. Paratermol itu legal standingnya apa? Kami di kejaksaan itu juga akhirnya diberitahu, Pak, ini yang jalan adalah pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Saya nggak perlu sebutkan pasalnya, ya, karena itu menjadi strategi kami. Saya lihat pasal yang dilaporkan oleh Jumanan, Marat Samuel Sweken dan si Andi Kurniawan ada nggak? Nggak ada, Pak. Hilang dong. Laporan mereka itu laporan palsu berarti, dan itu konsep. Nah sekarang kalau mereka nggak punya kuasa, nggak punya legal standing, ya. Itu tadi aku barusan dari sini, sebelum ke sini saya ngobrol gini juga dengan salah seorang kuasa hukum ya, yang resmi ya, tayangnya besok malam ya, dan itu kuasa hukum yang asli, itu salah satu dari 4 kuasa hukum yang resmi. Kan yang resmi itu ada Mas Yakob, Pak Rifai, kemudian Prof Firmanto, satu lagi siapa Adri, Pak siapa gitu ya, yang ini jarang muncul di media. Nah itu, kalau itu mereka memang pegang surat kuasa khusus. Iya, pegang surat. Yang lain-lain itu tidak. Jadi ngapain juga media kita dikotori oleh celotehan mereka-mereka. Apalagi sekarang mereka terbukti tidak masuk itu, gitu loh. Tidak masuk. Yang bersatu-bersatu itu, Pak ya. Harusnya kalau bersatu atau berseteru. Dan lucunya di antara mereka itu, Mike, ada yang pegang kartu bukan advokat tapi kartu apokat. Apokat. Gue tahu lagi orang siapa. Avokado. Iya. Dan itu pernah digunakan, padahal itu harusnya ditindak. Iya. Serius. Tulisannya apokat. 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 Salah ngetik apa gimana? Nah, ya makanya. Dan itu pernah ditunjukkan, tapi bukan di TV sini, di TV sebelah. Sampai presenternya waktu itu, ya, itu kaget karena kan Bapak emang advokat. Gitu. Dia keluarin. sampai presenternya cowok loh itu padahal. Oh, maaf Pak. Itu berarti dia sudah menyalahgunakan kartu apokat itu. Kartu apokat. Ya, itu biasanya apokat itu kan jus atau apokat es jus. Es apokat. Itu apa? Aduh, parah banget. Kurang dek kayaknya. Ya, terus ada satu lagi. Ini kesayangannya Mbak Fitri ini. Yang juga teriak-teriak kalau mereka konpres. Ya. Bakar Kejati. Ini gue tahu nih. Yang pernah ketika di Rakber, dia mau menunjukkan ijazahnya tapi malah boncos karena ijazahnya malah dihapus dia. Aduh. Ya jasa transportasi. Iya, jasa transportasi itu. Alah, parah Pak. Itu kalau orang-orang itu yang mau gugat. Siapa? Nah, kalau orang-orang itu mau gugat Mbak Fitri. Waduh. Ke laut aja deh gitu lah. Berarti artinya yang dalam tanda kutip berhak untuk melawan Mas Roy adalah 4 orang dari kuasa hukum. Kuasa hukum Pak Jokowi yang resmi. Sekarang hanya itu. Artinya yang tampil di TV pun itu. Yang berhak memperkarakan seandainya tidak terima nih dengan Mas Roy tidak ditahan, hanya 4 orang advokat itu sebagai Pak Jokowi. perpanjang tangannya Pak Jokowi. Yang lain kan ada yang ngaku namanya tim hukum Jokowi. Mana ada tim hukum? Pegang surat kuasa khusus enggak? Iya, surat kuasa. Ada. Apalagi bukan baik tim hukum, bukan itu basnya sudah dibekukan. Itu juga ada di antara mereka. Oh, udah dibekukan ya? Yang basnya dibekukan. Kayak gigi aja. Gigi itu kalau mau dicabut, dibekukan dulu. P48 itu Pak ya? Yang P48. Iya, yang P48. Satu lagi ada yang yang sebentar lagi akan kita kick balik juga karena melaporkan saya dengan pembelah itu yang tiba-tiba kalau diundang hati-hati loh. Bisa-bisa dia loncat di atas meja gitu. Itu mah kemarin udah main. Makanya. Oh, udah main di sini juga. Iya, yang bilang katanya saya bisa menghilang tiba-tiba di atas meja katanya. Yang bintangnya banyak. Udah sempat ngasih ini nasihat ke Mas Roy. Apa Mas tadi mau tanya apa? Ini soal kita masuk ke konteks hukum lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.